Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam Itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema tenang, Allah tidak kehabisan cara menolong kita. Aku ada tayangan lagi nih, disimak lagi ya yang di rumah juga ya. Momen pilu, pria gagal menikah, calon pengantin wanita tidak datang. Kita lihat tayangannya, silakan. Viral momen pilu pria gagal menikah, calon pengantin wanita tak datang, meja akad sudah siap, semua tamu nangis. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan momen sedih yang dialami calon pengantin pria. Hati siapa yang tidak sedih ketika hari bahagianya untuk menikah justru batal. Kisah pilunya batal menikah itu dibagikan oleh kakaknya bernama Dwi Trisyana. Dwi Trisyana membagikan kisah sedih adiknya itu batal menikah karena calon pengantin wanita tak datang. Ya Allah, kasihan. Ya Allah, Mas Sony. Iya, kenapa Kasihan Ibu? banget ya. Iya, kasihan ya. Kenapa harus gagal menikah? Padahal Tahu menikah nih. itu kan ibadah ya. Iya. Coba kita tanya Ustadz Syam. Iya. Ustadz. Kenapa? Apakah Saya nggak gagal. apakah Enggak, Allah bukan Ustadz Syam. Bukan apakah Ustadz Allah yang tidak gagal. menolong itu tentang Iya. kebaikan tersebut? Apa ini cara kerja Allah menolong kita gitu Iya. dikasih kegagalan nikah, kegagalan kerja. Siap. Iya diselamat tuh kata Ustadz Iya. Muhammad diselamatin bener kayak gitu. Bisa jadi. Coba Ibu duduk biar kita dengar penjelasan Ustadz Syam dulu ya. Terima kasih. Ya, makasih. Silakan Ustadz Syam, silakan. Tapi guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Sony, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ayat motivasi yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk kita semua untuk memahami cara kerja Allah Subhanahu wa taala, cara Allah membantu kita. Salah satunya bisa jadi yang kau inginkan, yang kau senangi, atau yang tidak kau senangi justru itu baik bagimu. Kira-kira siapa yang senang batal menikah kayak gitu? Tidak ada. Ada orang sudah nyiapin semuanya, tamu udah pada diundang, makanan sudah siap, biaya sudah keluar. Bukan hanya sedih, kecewa, malu, semuanya bercampur dalam acara tadi, subhanallah. Tapi kata Allah bisa jadi itu khairal lakum, bisa jadi itu lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kau inginkan, apa yang kau senangi itu justru tidak baik bagimu dan buruk bagimu. Wallahu ya'lamu. Ini kata kuncinya. Allah itu maha tahu. Allah lebih tahu dan Allah yang menguasai semua ilmu dan kalian semua manusia sungguh tidak tahu ke depannya seperti apa. Bisa jadi ini cara Allah menyelamatkannya dari pernikahan yang sebenarnya bukan kita mengatakan perempuannya tidak baik. Bukan. Tapi bisa jadi Allah tahu bahwa mereka ini tidak cocok. Tidak pantas untuk menikah. Ada jodoh yang lain yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita berbesar hati? Kita berbesar hati dengan cara mencintai Allah juga. Kalau kita sudah sadar bahwa ini cara Allah mencintai kita, maka kita harus membalas cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah cinta, udah bukan maunya lagi, tapi maunya yang dicintainya. Subhanallah. Ada orang tidak senang pakai baju warna hijau. Tidak senang pakai baju warna hijau misalnya. Tapi dia tahu bahwa kekasihku senang kalau aku pakai baju warna hijau. Rasulullah senang kalau aku pakai baju warna putih. Meskipun bukan seleraku baju putih, tapi karena kekasihku yang mau, aku rela pakai baju putih. Begitu pula kita memahami apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kita tidak senang bahwa acara pernikahan dibatalkan. Tapi kita tahu ini maunya kekasihku, yaitu Allah. Ya udah, kalau maunya kekasihku, aku akan ikuti karena ini kemauan dari yang kucintai dan mencintaiku.
diriku. Mesti sadar bahwa ini adalah cara Allah mencintai hambanya. Mesti sadar bahwa ini adalah cara Allah menyelamatkan hambanya. Betapa banyak cara Allah menyelamatkan hambanya di luar nalar manusia. Tadi rasa kantuk. Lihat bagaimana Nabi naik ke atas Gua Thur. Subhanallah. Di atas sana kalau secara logika bisa ketemu. Tapi coba lihat ketika orang Arab naik ke sana justru malah nggak ngecek goa. Mereka malah terkesima melihat keindahan kota Makkah. Lihat cara Allah menolong hambanya kadangkala di luar daripada pemikiran sang hamba tersebut. Jadi yakin aja sama pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa, tapi yang pasti ada yang diselamatkan dan terselamatkan dari kejadian tadi ya. Pastinya ya. Bisa jadi ke depannya kita nggak tahu seperti apa dan hanya Allah yang tahu ke depannya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Mas Sony. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Maulana tadi katanya mau ngobrol-ngobrol lagi sama jamaah. Mau ngobrol sama siapa, mau ngobrolin Pokoknya apa sih? kali ini saya yang bertanya. Oke. Ustaz Tadi bertanya, mana tadi? kami siap jawab. Sekali lagi dong, semangat. 1, 2, 3. Ustaz bertanya. Kami siap. Ayo, siapa yang kira-kira siap jawab? Apa? Ini. Bukan Bapak. Bukan. Ih, jahat. Bapak Aib, kan udah. Katanya malu-malu dia ngomong. Bapaknya udah gini. Mic-nya lewat ke belakang. Ibu saya mau nanya. Bu, Ibu pernah nggak merasa kecewa sama Allah karena merasa pertolongan Allah itu tidak ada? Iya Ustadz, aku tuh baru juga dapat musibah, baru juga muncul. Udah datang lagi bertubi-tubi, gimana? Ya Allah, solusinya ya Allah. Ustadz, minta penjelasannya dari Ustadz. Itu yang ngomong. Ngeliatnya ke sini. Orang yang ngomong si ibu, ngeliatnya ke bapak. Tuh, Ustadz tanya sedikit, ibu tiba-tiba ngejelasin kalau dia dapat musibah. Iya. Tidak ada manusia tidak punya masalah, betul tidak? Orang kaya ada masalahnya, orang miskin sudah jelas. Apanya? Semua punya masalah. Oh ya. Betul tidak? Jamaah, Yeah. orang tinggi kena petir, orang pendek kelelep. Itu masalah hidupnya ya. Masalah hidup. Semua punya masalah. Mohon maaf tanpa menggurui, Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Tapi menjadikan dia jadi kuat. Jamaah. Yeah. Pernah lihat anak yang lagi belajar jalan? Nah. Pernah. Kalau dipegang terus nggak bakal bisa jalan. Ya. Biar dia jatuh, nangis lagi, jatuh, bangkit lagi. Anak yang belajar naik sepeda, apakah dikasih roda 3 terus? Enggak. Anak saya yang pertama itu tidak bisa bawa sepeda. Kedua, ketiga, keempat itu pintar naik sepeda. Karena mereka berani untuk jatuh. Berani untuk jatuh. Artinya apa? Kepada kita semua pertolongan Allah itu datang lewat apa? Menguatkan hati kita. Menjadi lebih kuat. Ingat, jangan harapkan ada pelaut ulung di laut yang tenang. Tapi nantikan pelaut ulung yang di laut yang bergelombang. besar. Dia akan mahir itu. Maka dari sini kita bisa belajar para nabi-nabi Allah semakin tinggi derajatnya orang itu semakin tinggi ujiannya. Pohon itu makin tinggi anginnya. Tapi pohon yang tidak tinggi jadi rumput. Rumput itu tidak tinggi tapi keinjek-injek. Jadi bisa jadi mengangkat ujian itu mengangkat derajat kita. Karena yakinlah tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas daripada kemampuannya. Ujiannya anak SMA pasti lebih besar daripada anak TK. Betul tidak Bu? Betul. Maka dari sini kita bisa belajar. Orang diuji karena menggugurkan dosa. Orang diuji untuk mengangkat derajat. Dan ada orang diuji supaya dia tambah mahir. Tambah mahir, tambah kuat, tambah hebat, tambah mampu mengatasi masalah. Makanya orang-orang yang berumur 50 tahun itu sudah mahir itu. Karena sudah melewati jenjang ujian yang begitu banyak. Sehingga orang yang berumur 60 tahun adalah orang yang mulia. Orang yang umur 70 tahun itu penggugur dosa. Karena sudah banyak ujiannya. Orang yang berumur 80 tahun penghuni sorga. Amin. Terdaftar Ya Allah, sebagai amin. penghuni sorga. 82 tahun. Dan orang yang 90 tahun kemungkinan besar tercatat di buku Yasin. Ya Allah, takdirnya ya Ustadz ya, Masya Allah. Ujian itu membuat orang lebih kuat. Ya. Ibu gak usah takut, tenang Bu. Ibu udah biasa pergi ke Jakarta?
Sudah, Makanya sering. ibu dengan tenang aja pergi ke Jakarta syuting di Islam itu Indah. Masya Allah. Karena udah terbiasa ke Jakarta. Coba yang belum tahu ke Jakarta, pasti begini. Nengok kanan kiri takut pangling semuanya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Tenang, sabar, kuat semuanya. Semangat ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Langsung pertama. Boleh deh. Nanti ya sebelah situ nanti ya. Ibu ini pertama ngangkat soalnya nih. Namanya siapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dari Majelis Taklim At-Taqwa Cipagalo Girang, Bandung. Tepuk tangan dong untuk Ibu Yulia biar semangat. Masya Allah. Izin bertanya ke Ustadz Bani, apakah Boleh. benar kadang pertolongan Allah itu datang di akhir setelah ikhtiar begitu lamanya, seperti Nabi Musa ketika terpojok dan Allah berikan wahyu untuk memukul tongkat ke laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Silakan duduk dulu. Benar nggak pertolongan Allah datangnya terakhir ketika kita sudah berikhtiar? Ini nanyanya dari Bandung udah dibawa pertanyaan itu. Apal bener. Udah dipikirin ya. Gue nanti mau nanya ini. Makanya dia angkat tangannya paling pertama tadi Ustaz. Bener, Masya Silakan Allah. Ustaz Bani. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama sudah disampaikan oleh guru-guru kita, Ustaz Maulana Ustaz Syam tadi. Yakin dulu pertolongan Allah itu pasti datang. Dan Allah janjikan itu, banyak sekali Allah berikan janji. Surat An-Nur ayat 55, surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Kami pasti benar-benar akan menolong para rasul kami dan orang-orang beriman. Di mana? Fil hayatid dunya, di dunia ini, wa yauma yakumul ashhad, dan besok ketika berdirinya para saksi, yaitu di hari kiamat. Kita pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertolongan Allah itu tidak mesti dalam kalkulasi hitungan kita. Karena kita itu maunya sekarang ada masalah, sekarang juga ditolong. Sekarang berdoa, besok paling lama harus sudah diberikan pertolongan. Itu maunya kita. Tapi mau Allah nggak begitu. Kenapa tadi disampaikan oleh guru kita, Ustaz Maulana? Untuk melatih kita supaya kita bisa lebih survive, supaya kita lebih kuat. Bukan hanya kita, para nabi juga begitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib." Apakah kalian kira masuk surga dengan gampang mulus begitu aja? Padahal belum diuji kalian. Sebagaimana Allah uji kepada orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kesulitan, kesusahan, berbagai macam cobaan dalam hidupnya. Sampai para rasul dan orang-orang beriman bersamanya bertanya-tanya, mata nasrullah. Kapan sih Allah tolong? Kita sudah ikhtiar, kita sudah berjuang, kita sudah melakukan ini itu. Kenapa belum juga datang pertolongan Allah? Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Padahal kita nuju lama banget. Tapi kata Allah dekat. Kenapa begitu? Mohon maaf. Kadang kalau kita gampang mendapat pertolongan, tawakal ke Allahnya kurang. Karena datang kini langsung dapat. Kita pergi ke situ dapat. Misalnya sakit. Berobat ke sini langsung sembuh. Akhirnya lama-lama bukan Allah di kepala kita. Dokter itu. Obat itu. Sehingga Allahnya tersingkirkan. Maka ada kalanya Allah berikan ujian kepada kita. Kita sudah berobat ke sini nggak dapat. Kita berobat ke situ nggak sembuh. Kita lari ke sana nggak bisa. Sampai betul-betul di hati kita nggak ada lain nih yang bisa memberikan pertolongan kepada saya kecuali Allah. Disitulah muncul Allahus Samad. Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung. Maka siapapun yang sedang kesulitan, yang sedang ada masalah, dia sudah berjuang kemana-mana belum juga dapat. Allah sedang pengen kita itu hanya bertumpu, hanya sujud, hanya menangis, dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mana tawakal. Apa itu tawakal? Kita udah mentok kemana-mana. Yang kita harapkan hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini kita masih bergantung dengan kekayaan yang kita punya. Merasa mudah dengan akses kekuasaan yang kita miliki. Sehingga kadang-kadang kita jangankan tawakal, minta ke Allah aja enggak. Kenapa? Saya sih bisa, punya uang saya beli. Saya punya jabatan, saya punya kekuasaan, saya punya ilmu, bisa saya selesaikan. Lama-lama yang muncul adalah
takabur di sini. Sombong dia. Maka dia tidak lagi meminta kepada Allah. Alladzina yastakbiruna an ibadatihi. Mereka yang sombong tidak mau minta kepada Allah. Oh, besok masuk dalam neraka, waliyazu billah. Jadi tetap yakin insya Allah pertolongan pasti datang. Karena pertolongan Allah dekat, makanya Allah pengen kita deket-deket terus sama Allah gitu ya. Masya Allah, cakep ini. Masya Allah. Wallah alam soal. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Aduh, lebih tenang ya Bu ya. Tenang ya, terjawab ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk guru-guru kita. Masya Allah. Siapa yang mau nanya, boleh angkat tangannya. Malu-malu. Ibu deh. Ibu silakan Bu. Siapa namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Imas Rostiati dari Majelis Taklim Takwa dari Buah Batu. Ya, tepuk tangan deh biar ibunya semangat nih. Mau nanya apa Ibu? Pak Ustadz Sam, saya mau nanya. Iya mangga Ibu. Bagaimana orang yang menghadapi sakral maut yang dosanya besar, umpamanya dosa-dosa besar. Bagaimana caranya supaya menghadapi sakral maut itu kan dosanya besar gitu, gimana? Apakah Allah akan mempermudah atau gimana gitu? Itu aja. Itu aja. Masya Allah. Terima kasih ya Ibu untuk Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tahu nggak warahmatullahi Ibu Imas wabarakatuh. ini? Kenapa? Ibu Imas ini adalah putrinya bapak ini. Oh iya? Iya. Masya Allah. Umurnya berapa Bu? Umurnya 58. 58 putrinya Masya Masya Allah. Allah, Putrinya aja Sehat ya. 58, bapaknya 82. 82. Ya Allah. Tepuk tangan dong sehat semua. Semuanya yang ada di sini. Masya Allah. Jadi Ibu Imas bilang menghadapi sakaratul maut itu dikasih sakit gitu. Gimana dikasih Iya, sakit iya. supaya dihapusin dosanya? Dengan Apa? rasa sakit itu Heeh. sebagai bentuk pertolongan Allah untuk menghabiskan, menghanguskan seluruh dosanya sebelum dia wafat. Aku boleh tambahin gak? Apa itu? Bener gak sih katanya sebenarnya ada dosa yang gak bisa dihapusin dengan istighfar doang gitu? Oh iya. Sekalian ya. Oh, sekalian siap. dijawab ya. Baik. Silakan, Tapi Ustaz. guru Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Soni, penanya serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup di atas muka bumi ini, tapi ternyata bumi ini hanyalah tempat kita menanam. Bumi ini hanyalah tempat kita beramal dan kita akan memanen kebaikan-kebaikan dari amal tersebut nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintu menuju alam selanjutnya yakni dengan adanya sakarat, adanya sakaratul maut, yakni berpisahnya ruh dan jasad ini di dunia. Tapi nanti akan dipersatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses berpisahnya ruh dan jasad ini memiliki rasa. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan. Dha'iqatul, merasakan. Berarti ada rasanya maut itu. Bukan setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau setiap yang bernyawa pasti mati, gak usah pakai ayat. Tapi ayatnya ini mengatakan setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ada rasanya. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah apa yang dirasakan orang yang sakarat tadi itu? Maka Nabi SAW menyatakan bahwasanya tidak ada satupun urat nadinya yang tidak merasakan pukulan ataupun cengkeraman dari malakul maut. Saking sakitnya seluruh urat nadi merasakan sakit yang luar biasa. Apakah sebagai penggugur dosa? Maka tentu saja orang beriman ketika tertimpa sakit dan mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya digugurkan dosanya. Apakah seluruh dosa? Seluruh dosa kecuali dosa yang menyangkut sesama manusia.
Kecuali dosa yang menyangkut sesama manusia. Mesti dicarikan dulu maafnya. Makanya setelah meninggal dunia pun dicarikan bagaimana caranya supaya dosa sama manusia ini diampuni. Ada anaknya mengatakan sambutan untuk seluruh sahabat bapakku, untuk seluruh teman-teman orang tuaku, tolong dimaafkan kalau dia punya salah. Kalau dia punya hutang tolong sampaikan kepada kami ahli warisnya. Itu untuk menggugurkan dosa sesama manusia. Tapi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan murninya tauhidnya, ketika dia menjelang kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dia yakin dengan hatinya, lisannya juga mengikuti. Kemudian dia yakin dengan istighfarnya, maka insya Allah seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena sakitnya. Tapi bukan hanya orang berdosa saja yang dikasih sakit. Karena Nabi Muhammad SAW ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi sampai ambil air mengusap wajahnya saking sakitnya yang beliau rasakan. Apakah Nabi punya dosa? Enggak. Tidak punya dosa sama sekali, tapi tetap merasakan sakitnya sakarat. Kalau istighfar itu berarti bisa ngabusin semua dosa ya? Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Tapi jangan hanya lisannya istighfar, tapi hatinya juga bertaubat kembali kepada Masya Allah. Terima kasih Siap. Ustaz Syah. Sama-sama, Tepuk tangan Sony. untuk guru-guru kita. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Tadi ada yang semangat banget mau nanya siapa ya? Saya sampai lupa. Oh Ibu ya? Boleh langsung angkat tangannya. Masya Allah, terima kasih. Mau nanya apa? Semangat banget sih. Mau nanya, Namanya siapa? perkenalkan nama saya Tarmina Fatimah dari Majelis Taklim At-Taqwa Buah Batu Kampung Girang. Tadi kalau nggak salah Girangnya. Aku ingat Girangnya tuh. Cipagalo Girang. Masya Allah, tepuk tangan deh biar nggak nervous. Izin mau bertanya kepada Ustadz Bani. Bani, Ustadz Bani. Ya. Kepada Ustadz Bani, boleh. Ya. Apakah benar Allah menolong hambanya dengan untuk menyelamatkan hambanya dengan cara mengasih kesempatan kedua agar bisa menyelamatkan hambanya dari siksa api neraka dan azab kubur. Begitu. Kesempatan kedua itu Kesempatan apa kedua itu? tuh apa? Kesempatan kedua agar bisa mati suri, Oh, mati agar suri. bisa menyelamatkan dari jeratan api neraka dan siksa kubur. Oke, itu aja pertanyaannya. Segitu aja. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Terima kasih ada effortnya buat bertanya. Jadi Benar, kesempatan kedua apa tadi? mati suri. Mas Sony mau dapat kesempatan kedua begitu? Enggak mau, Nggak mau yang lain aja. Ustadz Bani tolong jelasin Ustadz. Saya enggak mau Mohon izin guru Ustadz. kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Sony dan guru-guru kami dimanapun berada. Mati suri khilaf di antara ulama, ada atau tidak dalam Islam. Secara istilah oke, atau secara syariat ulama berbeda pendapat. Tapi secara fenomena ulama sepakat dia terjadi dan ada. Itu karenanya sebagian ulama meyakini bahwa mati suri itu memang ada. Seperti misalnya Ibnu Hajar al-Haytami dalam Fatwa Hadisiyah, juga Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj. Itu semua menyepakati bahwa ada yang namanya mati suri. Bahkan Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 243, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Qala Allahu mutu summa ahyahum. Ada orang-orang itu, tidakkah kau perhatikan ada orang-orang yang kabur dari kampungnya, dari negerinya, hadaral maut karena mereka takut mati. Ini kata Imam As-Suyuti. Jadi waktu itu di kampung itu, di negeri itu ada wabah penyakit menyebabkan kematian. Maka orang itu pada lari kabur meninggalkan kampung itu. Wahum ulufun, dan jumlahnya ribuan, banyak meninggalkan kampung itu. Takut kena wabah, mereka pergi meninggalkan kampung itu. Tapi kata Allah, mutu, perintahkan kepada malaikat, matikan mereka semua. Maka mereka dimatikan. Setelah itu kemudian mereka dihidupkan lagi. Masya Allah. Jadi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala berikan mati suri itu. Dalam rangka apa? Pertama boleh jadi dalam rangka menghindarkan kita dari berbagai macam musibah dan bencana. Allah tolong kita. Seperti misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini Allah selamatkan dari kerajaan yang mau membunuh mereka. Maka Allah bikin tertidur. Bahasanya tidur selama 309 tahun. Kalau ada orang tidur selama itu berarti mati suri. Mati suri 309 tahun mau gimana lagi? Iya. Itu cara Allah mematikan mereka dengan tidur tadi itu selama 309 tahun dalam rangka menolong mereka supaya tidak terkena itu. Atau dalam surat Al-Baqarah, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Setelah itu fa amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'asa.
Ada orang yang ragu, Allah benar nggak sih bisa membangkitkan yang sudah mati? Ini kampung negeri yang sudah kering kerontang, mungkin nggak Allah hidupkan lagi? Maka Allah kemudian apa? Matikan orang tadi ini selama 100 tahun. Begitu setelah 100 tahun Allah hidupkan lagi dan Allah perlihatkan mereka. Nah ini Allah selamatkan supaya orang ini muncul iman, muncul keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak masuk ke dalam siksa kubur tadi. Yang ketiga ada Bani Israel, murid-muridnya Nabi Musa. Ya. Mereka begitu dibawa ke Jabal Bukit Sinai atau Tur Sinai itu mereka ragu. Kami nggak beriman sampai narallah hajara, kami bisa lihat Allah. Kemudian akhadzatkumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Allah berikan hukuman kepada mereka disambar petir. Jadi ada 70 orang nih, 30 orang sambar petir yang ini ngelihat. Wah. Setelah itu dihidupkan lagi. Setelah itu petir gantian nyamber yang 35 lagi. Allah Mereka Allah. menyaksikan. Nah, ini mati suri sebagai hukuman di dunia ini sebelum mereka dapat hukuman itu besok di akhirat. Jadi cara Allah nyelamatinnya begitu tuh. Kalau Ibu timun suri dulu aja ya Bu ya. Ngeri. Wallah alam Ya Allah, terima kasih Ustadz ya untuk Sama-sama. penjelasannya ya Allah. Terjawab Ibu, terjawab semua pertanyaannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebenarnya aku tuh penasaran cara Allah tuh menunjukkan sesuatu kalau itu adalah pertolongan Allah tuh ciri-cirinya kayak apa sih? Kadang kan ada sesuatu yang di luar nalar gitu ya. Apakah harus dengan cara-cara ajaib gitu pertolongan Allah? Nanti aja deh abis ini ya, makanya jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah.